Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen, Bapak Didin Wahyudin, SPDM PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Mikroprosesor, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Ahmadiyatul Musni dengan NIM 2402699. Saya Muhammad Faridya dengan NIM 2402758. Saya Ida Tadi dengan NIM 2402675. Saya Hari Prasetyo dengan NIM 2400157. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5. kelas PTH akan mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul Prototype Smart Home berbasis Arduino Nano dengan menggunakan 3 sensor dan 3 aktuator. Nah, latar belakang dari pembuatan proyek kami ini adalah perkembangan smart home yang semakin pesat dan dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kami merancang sebuah prototipe smart home sederhana yang mengintegrasikan sensor, aktuator, dan sistem otomatisasi menggunakan Arduino Nano sebagai microcontroller utamanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen dan bahan yang digunakan dalam proyek kami. Komponen utama yang digunakan yaitu ada Arduino Nano, 2 buah motor servo, sensor hujan, sensor serta LED sebagai lampu utama. Sistem daya yang digunakan dalam proyek kami ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu Arduino Nano, dayanya itu berasal dari USB, dan yang kedua itu sensor dan servo dari 5 volt eksternal. Selanjutnya bahan yang digunakan dari proyek kami itu ada kabel jumper, ada kardus, double tap kertas, ada solder dan timah solder, serta lem tembak dan juga gunting. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan penggunaan 3 sensor yang telah disebut oleh teman saya. Pertama itu pintu otomatis menggunakan sensor RFID, di mana pintu akan terbuka otomatis jika ditempelkan kartu yang terdaftar dalam codingan tersebut. Dan yang kedua itu lampu tangga otomatis menggunakan sensor PIR, di mana lampu tersebut akan menyala jika ada sebuah objek yang menaiki tangga. Dan yang ketiga itu jemuran otomatis menggunakan sensor hujan, di mana jemuran tersebut akan masuk dalam ruangan jika sensor tersebut terkena air. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja pada prototipe ini dan saya akan mempraktikkan secara langsung. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang codingan atau program yang kami integrasikan di smart home berbasis Arduino IDE yang menggunakan 3 sensor dan 3 aktuator. Di sini kami menggunakan software Arduino IDE. Nah, selanjutnya di sini saat untuk pin-pinnya ya, yang pertama itu untuk sensor ini menggunakan pin D10, lalu RST menggunakan pin 9. Nah, ini untuk yang di Arduino IDE-nya. Lalu servo pintu menggunakan D3, servo jemur menggunakan D5, lalu sensor hujan menggunakan 4, lalu sensor PIR yang buat lampu menggunakan D6, lalu lampu menggunakan D7, D8, dan A0. Lalu RFID ini untuk pin SS pin, RST pin yang diintegrasikan ke Arduino juga kami masukkan. Lalu untuk ini setupnya kita pasang 9600, lalu untuk servo pintunya ini kita buat untuk otomasi dan LED 1, LED 2, LED 3 juga output. Lalu ini pintu kondisi tertutup ya, untuk servo pintu pertama kali kondisi tertutup, lalu untuk jemuran juga jemurannya posisi di luar seperti itu. Lalu untuk lampu tegangan ini kita buat seperti ini, fungsi lampu juga kita buat seperti ini agar bisa terus berulang, tidak satu kali fungsi. Lalu jemuran otomatis kita buat 90 derajat, jadi keluarnya 90 derajat. Lampu tangga kita buat delaynya per 3 detik seperti itu. Yang pertama tadi sudah disampaikan ada pintu otomatis menggunakan RFID. Jadi pertama itu pada RFID ini kita menggunakan software terlebih dahulu yang dinamakan Arduino IDE. Kita membuat codingannya tersebut di Arduino IDE tersebut, kita membuat 3 sekaligus untuk rangkaiannya. Yang pertama itu untuk rangkaian pintu sendiri atau RFID ini kita memasukkan sumbernya, dayanya itu dari Arduino Nano, dan lalu kita pasangkan atau kita integrasikan ke servonya. Nah, beberapa
PIN sudah kita pasang dan langsung kita praktikkan, yaitu saat itu di tap-kan kartunya, dia akan membuka otomatis, lalu selang beberapa detik akan menutup kembali, dan itu bisa kita setting untuk lama waktunya dalam membuka atau menutup pintu tersebut. Lalu tadi yang kedua juga sudah disampaikan oleh teman saya, bahwasanya di sini ada tangga otomatis, di mana saat ada objek, seseorang atau hewan yang lewat pada tangga ini, nanti lampu akan menyala otomatis. Ini dapat menghemat pengeluaran keuangan listrik, yaitu karena lampunya otomatis. Di sini ketika lewat, nah seperti ini, lampu akan menyala otomatis. Lalu ketika sudah tidak ada orang, lampu akan mati otomatis. Ini juga nanti bisa kita kembangkan kembali sehingga lampu ini saat tidak ada orang pun bisa kita matikan, sehingga saat ada hewan yang lewat atau benda sesuatu yang lewat, dia tidak menyala. Jadi khusus untuk manusia saja. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jemuran otomatis, di mana saat ada turun hujan atau air yang kena kepada sensor ini, nanti jemuran akan masuk secara otomatis. Lalu saat sensor sudah kering atau sudah ada terik panas, sensor akan keluar kembali. Saya praktikan, saya kasih air, nah sensor masuk, jemuran masuk secara otomatis. Lalu saat sensor kering, jemuran keluar kembali. Nah ini juga nanti dapat kita kembangkan kembali, yaitu dengan cara kita pasang push button atau saklar, sehingga saat kita sedang tidak menjemur pakaian, sensor ini atau rangkaian jemur ini bisa kita matikan. Sekian dari saya. Baik, mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.